Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Monica Angelika. Hari ini saya mau sharing tentang kebaikan Tuhan yang saya alami. Jadi kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, saya dan teman-teman saya, kami pergi ke Lembang dan menginap di sebuah hotel di daerah Lembang. Dan itu cuma 2 hari 1 malam, jadi besokannya tanggal 14 kami udah pulang. Dan saya pikir ya nggak apa-apa sekali-kali pergi gitu. Dan tidak menaruh curiga sama sekali kalau hotel itu dipakai oleh sebuah organisasi yang notabene banyak sekali anggota mengidap COVID-19. Dan saya pikir ya karena nggak tahu, nggak ada info, ya nggak apa-apa. Dan kami pun pulang tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Kemudian tanggal 23 Maret saya mulai mengalami panas, demam di sore hari. Saya pikir mungkin kecapean karena pola tidur saya memang berantakan, pola makan saya nggak teratur, dan saya mudah stres orangnya. Jadi saya pikir ya kecapean biasa. Besok pagi pun sudah kembali baik seperti sejak kala. Dan malam itu dikerikin. Habis itu tidur. Tanggal 24 pagi saya bangun masih demam. Dan hari itu harusnya ke kantor, tapi saya izin, saya nggak bisa ke kantor. Akhirnya saya izin sama bos saya bilang saya nggak bisa ke kantor karena masih demam. Hari Rabunya masih demam, dan saya udah mulai cemas. Ya manusiawi lah, khawatir pasti manusiawi gitu. Saya cek dokter, cek lab, hasilnya memang di tubuh saya ada virus dan lebih condong ke paratipes, gejala tipes. Yang konsultasi dengan dokter bilang yaudah saya resepin obat buat menurunkan gejala tipes. Ada obat mual, obat demam, dan antibiotik. Dan habis itu ya pulang ke rumah. Kamisnya tadinya mau masuk ke kantor, tapi karena masih sakit, posisinya waktu itu sudah mulai batuk dan nyeri dada. Jadi saya mikir daripada nanti kenapa-napa tambah parah atau nularkan orang lain, saya pikir ya hari itu saya nggak masuk. Dan saya ambil materi kerjaan saya ke kantor. Dan Jumatnya masih demam dan nyeri dada, batuk juga, batuknya batuk kering bukan batuk berdahak. Hari Sabtunya masih demam dan gejalanya sama lainnya, dan kami cek ke dokter paru. Kami cek ronsen, hasilnya adalah paru sebelah kanan saya tuh ada flek putih, bercak putih lah. Dan itu konsultasi dengan dokter penyakit dalam, dan beliau sampai nyaranin untuk cari dokter paru hari itu. Tapi kan hari itu hari Sabtu dan tidak ada dokter yang praktek, apalagi dokter spesialis praktek hari Sabtu. Hasil kami pulang kembali ke rumah. Saya mau isolasi diri hari itu. Dan kami appointment sama satu rumah sakit di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Dan honestly sebenarnya saya tidak begitu srek dengan rumah sakit itu, karena banyak orang bilang ya komersil lah, ya banyak lah. Saya mendengar banyak selentingan yang tidak baik dari rumah sakit itu. Jadi sebenarnya saya tidak serak untuk pergi ke sana. Dan hari Minggunya kami masih di rumah, saya isolasi diri di kamar lantai 2. Dan malam itu Tuhan kasih hikmat ke ayah saya buat buka YouTube. Pas buka ada satu liputan di mana ada dokter yang praktik di rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Beliau lagi memberikan pengarahan tentang COVID-19. Dan ayah saya langsung serak sama dokter ini dan inisiatif buat telepon ke rumah sakit tersebut. Kemudian kami appointment hari Senin pagi jam 7. Dan ketika ditanya keluhannya apa yang bisa saya bantu, kata dokter tersebut, saya jelaskan mengalami gejala apa yang saya alami. Dan kemudian beliau cek, dan hasilnya adalah dokter bilang ini nggak ngarah ke COVID. Dan dokter bilang tapi ya jaga-jaga aja, isolasi diri di rumah, kasihan kan ada orang tua juga. Yaudah, saya pulang, saya juga cek lab karena ada satu unsur yang harus kita cek juga hari itu. Malam itu di hari Senin saya nggak bisa tidur. Saya paling tidur cuma 2 jam, habis itu bangun ke toilet, habis itu coba tidur lagi nggak bisa, gelisah.
dan terintimidasi. Hari-hari itu saya merasa seperti saya lagi di dalam mimpi buruk saya yang saya tahu ini sebenarnya nyata, tapi saya berharap saya bisa bangun dari mimpi buruk saya hari-hari itu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Maksudnya kenapa sakit banget gitu. Dan saya sampai bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil ya ambil aja sekarang. Maksudnya jangan sampai saya ngalamin sakit seperti ini gitu. Dan di hari-hari itu saya sungguh-sungguh terintimidasi. Banyak hal yang saya mikir kayaknya kok pengharapan saya sia-sia, dan saya mulai berpikir hal-hal yang tidak baik. Selasa pagi bangun masih dengan simptom yang sama, demam bahkan sampai 39 derajat, batuk kering, dan itu berkelanjutan. Dan kemudian setelah itu nyeri dada juga masih. Dan hari itu saya mutusin buat jemur pagi. Saya jemur, saya olahraga ya untuk mengenakan tubuh saya dengan sinar matahari. Kemudian ya makan buah, istirahat. Malamnya saya nggak bisa tidur lagi. Saya gelisah. Saya masih terintimidasi hal yang sama. Tapi saya belajar di situ. Di hari itu saya belajar buat menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pegang hidup saya. Dan kemudian di hari yang berikutnya, saya Rabu bangun dengan tubuh yang fit. Dan satu hal saya percaya bahwa ketika kita punya pengharapan pada Tuhan, kita berharap sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan pada kita, bahkan imun tubuh kita akan naik. Dan di Selasa malam, saya cuma terngiang satu perkataan Tuhan, di mana Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Itu terus berulang-ulang kali. Dan saya minta sama Tuhan, di Selasa malam saya minta, saya mau tidur. Saya tahu tidur itu adalah obat yang daripada Tuhan buat saya. Dan gak lama saya tidur. Rabu bangun dengan tubuh yang fit, masih demam, masih batuk, masih nyeri dada, tapi saya percaya saya pasti sembuh. Saya percaya bahwa saya punya pengharapan dalam Tuhan. Kamis sudah mulai membaik, demamnya turun 38, lalu kemudian nyeri dada sudah berkurang, batuk pun berkurang. Dan Jumat bangun lagi dengan tubuh yang fit, dan saya percaya hal itu saya sudah sembuh. Dan memang saya sembuh. Saya mengalami di mana Tuhan mati buat saya, dan Tuhan gantikan segala apa yang saya alami, sakit penyakit saya, kelemahan tubuh saya, Tuhan gantikan dengan kesembuhan, Tuhan gantikan dengan kemerdekaan dan kelepasan. Hari itu saya merasa bahwa saya fit, saya sembuh, saya nggak demam, saya nggak nyeri dada lagi, saya nggak batuk. Sabtu, Minggu, itu ada minggu-minggu di mana kita merayakan Paskah, dan hari Minggu saya sudah tidak merasakan sakit apapun. Saya nggak demam, saya nggak pusing, saya nggak nyeri dada, saya nggak batuk, saya nggak demam juga, dan saya nggak enak. Karena orang bilang katanya kalau sakit itu pasti ngalamin enak dan mual dan muntah mungkin. Dan saya tidak mengalami semuanya itu. Dan saya akhirnya appointment sama dokter di hari Senin jam 7 pagi dengan harapan datang ke dokter, dapat nomor urut pertama, pulang, selesai, masalah kelar. Tapi di minggu malam itu dari rumah sakit telepon ke rumah kami dan mengatakan bahwa dokter nggak bisa, ada acara jam 7 pagi, prakteknya jadi jam 1 siang. Ya sudah, saya mikir hari itu saya bisa istirahat lebih lama, bangun bisa lebih siang di hari itu. Ketika kami mau jalan jam 12:30 siang, telepon dari rumah sakit mengatakan bahwa dokter tidak bisa, ada rapid test. Ada orang-orang lagi rapid test dan dimundurkan jadwalnya jadi jam 2. Yaudah, akhirnya kami berangkat jam 12:30. Kebetulan rumah saya dekat dengan rumah sakit itu. Lokasi tidak begitu jauh dan jalanan pun tidak macet. Jadi ya 20 menit sampai di rumah sakit itu. Dan saya masih punya harapan bahwa saya nomor urut pertama, cepat pulang, habis istirahat lagi, cepat beres-beres gitu. Nah ternyata sampai rumah sakit saya mendapat nomor urut
nomor urut ke-11 karena banyak banget pasien yang harus diperiksa dan mereka semua juga mengantri. Dan saya cuma punya 2 pilihan, nunggu tapi nggak tahu nunggu sampai jam berapa atau pulang. Karena dokter tersebut punya jadwal praktek jam 5 sore. Dan saya pikir, ya saya nunggu aja gitu. Saya menunggu, dan ketika saya lagi nunggu, di sebelah saya lagi duduk seorang pasien perempuan. Usianya kira-kira lebih muda daripada saya, mungkin masih berstatus mahasiswi, dan dia kelihatan begitu cemas, dia kelihatan begitu takut, dia terdiam, gak ngomong sama sekali. Pokoknya kelihatan seperti orang yang lagi cemas dan khawatir. Dan dalam hati saya cuma bilang bahwa kamu tuh waktu itu seperti itu, seminggu yang lalu pun seperti itu. Dan saya percaya bahwa saya udah sehat, hari itu saya sehat. Dan saya cek ke dokter, saya ceritain, dok puji Tuhan, saya udah gak demam, udah gak batuk, udah gak nyeri dada. Yaudah, akhirnya dicek sama dokter bilang ini bukan COVID. Dan disitu saya merasa bahwa beban saya tuh sudah terangkat, sudah bebas dari masalah penyakit saya. Dan dokter minta lihat buat hasil labnya, dan kami cek ternyata bukan COVID. Tapi saya mengalami satu penyakit di mana asam lambung saya naik, namanya GERD. Dan akhirnya dokter bilang bahwa akan meresepkan obat pada saya. Dan dokternya bilang bahwa kalau ada apa-apa berkabar via WA saja. Karena seminggu sebelumnya, tanggal 23, itu hari Senin, beliau memberikan nomor WA dan saya melampirkan nomor WA itu kepada beliau. Melampirkan hasil lab, melampirkan kalau komplain atau menanyakan kondisi segala macam, saya pasti tanya via WA. Dan sampai sekarang puji Tuhan saya sehat, saya tidak mengalami sakit lagi, dan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan justru ketika saya mengalami satu masalah yang sepertinya saya dalam lembah kekelaman, saya melihat tangan Tuhan begitu luar biasa atas keluarga kami. Tuhan menggerakkan begitu banyak orang buat memberkati keluarga kami, baik dari segi makanan, segi vitamin, bahkan sampai kirim uang. Dan bahkan kami tidak pernah meminta, tapi Tuhan pelihara hidup kami sampai dengan sekarang. Dan orang tua saya pun sehat, mereka sehat, sangat-sangat sehat. Dan saya percaya bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak pernah letih buat menolong kita dan mengangkat kita. Karena percayalah bahwa setiap yang terjadi atas hidup kita, semuanya Tuhan sudah mengatur. Dan juga saya mau berpesan buat setiap orang-orang yang mendengar pesan ini, please banget, kalau nggak ada kebutuhan buat keluar, lebih baik jangan keluar rumah. Karena sejujur-jujurnya ya kita nggak tahu kapan akan terkena sakit. Karena sejujurnya adalah penyakit ini sungguh sangat menyengsarakan kita, menyengsarakan baik si penderita juga maupun keluarga yang melihat anggota keluarga mereka lagi sakit. Dan saya juga berpesan buat setiap orang-orang yang di luar sana yang masih niat buat mudik, yang masih niat buat jalan-jalan, stop, pikirkan itu. Dan lebih baik kita menjaga bangsa kita, menjaga lingkungan kita, supaya mereka tidak terkena penyakit ini. Dan dengan demikian kita menjadi bagian dari negara ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Oke, sekian dulu pesan saya. Semoga ini memberkati kita semua. Amin. God bless you.